Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini, soal apa yang dilakukan orang ini yang emang ngeri banget karena ini orang sempat menggemparkan Jogja bahkan seluruh Indonesia cuman karena paket takjil yang berisi sate ayam yang emang semuanya berakhir dengan tangisan bahkan penyesalan di pengadilan. Jadi makanya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua supaya hidup kita nggak berakhir dengan penyesalan yang kayak di kasus ini. Jadi langsung aja kita bahas kayak gimana kasusnya, tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi orang ini bernama Nani Apriliani Nurjaman yang lahir dan besar di Majalengka, Jawa Barat. Yang awalnya dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga dengan kedua adiknya. Tapi sejak orang tuanya cerai, Nani anak yang paling gede milih tinggal dengan bapaknya di sana. Dan terkadang dia tinggal juga dengan ibunya yang juga masih tinggal di wilayah Majalengka. Terus di tahun 2014 setelah dia lulus SMA, Nani ini memutuskan merantau untuk nyari kerja di Jogja. Di sana dia tinggal ngontrak rumah dengan teman-temannya yang juga sama-sama berasal dari Majalengka. Yang awalnya di Jogja, dia ini kerja di sebuah toko baju yang ada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, tapi karena gaji dan lelahnya yang gak sebanding, akhirnya setelah beberapa bulan kerja di toko baju itu, dia pun resign dan milih kerja di sebuah salon yang ada di Bantul, yang mana salonnya ini melayani perempuan dan laki-laki. Dan disinilah yang saat itu udah di tahun 2015 dia kenal dan dekat dengan seorang polisi di sana yang bernama Tommy. Nah, setelah beberapa tahun mereka dekat, akhirnya di tahun 2017 mereka pun pacaran beda agama. Yang awalnya hubungan mereka baik-baik aja, tapi setelah beberapa bulan pacaran, Nani pun mulai minta untuk dinikahin sama Tommy. Sedangkan Tommy saat itu masih belum ngasih kepastian soal pernikahan mereka. Yang akhirnya ya lama-kelamaan Nani pun mulai makin menuntut bahkan mulai maksa untuk dinikahin. Sedangkan di waktu yang sama Tommy pun mulai sering menghindar dari Nani. Karena saat itu secara diam-diam ternyata Tommy lebih memilih menikahi wanita lain yang seiman dengan dia tanpa sepengetahuan Nani. Semenjak inilah Tommy pun mulai menjauh dari Nani karena lebih memilih serius dengan istrinya yang baru dia nikahin. Sedangkan Nani masih berharap dengan hubungan mereka, bahkan masih terus ngejar Tommy ini. Nah, sampai Tommy pun itu sulit banget bisa dihubungin dengan alasannya yang katanya dia selalu disibukkan dengan dinas keluar kota. Yang mana karena ini ya mereka pun itu udah jarang banget ketemu, bahkan jarang berkomunikasi. Karena ini lama-kelamaan Nani pun mulai kesel, tapi Nani ini masih terus berusaha dan ngejar Tommy. Bahkan ya dia pun itu mulai berani ngancam Tommy karena kecewa dengan Tommy yang selalu menghindar dari dia. Dan entah gimana caranya usaha Nani ini pun benar-benar membuahkan hasil untuk mengembalikan keutuhan hubungan mereka. Karena di tahun itu yang udah di tahun 2020 hubungan mereka pun balik lagi. Bahkan di tahun itu mereka pun sampai nikah secara siri. Bukan cuma itu, mereka berdua pun itu sampai beli rumah yang ada di wilayah Kapaneon Piungan yang masih ada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Selama tinggal di situ mereka pun ngelapor ke RT-nya dan mereka pun mengakui kalau mereka itu sebagai pasangan muda yang baru aja menikah secara siri. Yang emang status mereka tinggal di situ ya diterima baik dengan Pak RT-nya. Tapi dibalik itu biarpun mereka udah tinggal bareng, Tommy jarang di rumah dengan Nani karena alasannya ya dinas keluar kota. Padahal saat itu Tommy ini nggak keluar kota, tapi Tommy ini lebih memilih tinggal dengan istri sahnya yang juga tinggal di wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, tapi saat itu Nani nggak tahu nih kalau sebenarnya saat itu Tommy ini udah menikahi wanita lain bahkan secara sah. Gitu juga istri sah Tommy ini juga nggak tahu soal ini semua. Tapi seiring berjalannya waktu, Nani pun pastinya curiga dan cari tahu, yang akhirnya ya dia pun tahu ternyata Tommy saat itu udah menikah dengan wanita lain yang juga tinggal di wilayah Bantul. Karena ini mereka pun jadi bertengkar sampai akhirnya ya hubungan mereka pun itu kembali renggang karena Tommy pastinya lebih memilih hidup dengan istri sahnya yang sebenarnya ini emang komitmennya sejak awal. Tapi karena Nani yang lagi-lagi nggak terima dengan ini semua, yang mana disinilah semuanya pun dimulai. Mana di sini Nani udah nggak berpikir lagi untuk mengembalikan keutuhan hubungannya dengan Tommy. Tapi di sini dia mulai merencanakan hal yang benar-benar nekat banget. Karena itu semua di bulan Januari yang udah di tahun 2021, saat itu mereka udah bener-bener jarang banget berkomunikasi. Karena Tommy emang lebih memilih untuk menghindar dari Nani. Dan saat itu juga Tommy udah bener-bener tinggal berdua dengan istri sahnya. Sedangkan Nani masih tinggal sendirian di rumah yang sebelumnya mereka beli ini. Disinilah karena udah marah banget, yang sebelumnya cinta berubah jadi dendam. Dan Nani pun mulai mikir dan cari tahu gimana cara menghabisi Tommy dengan aman. Yang bahkan dia pun sampai browsing cari tahu soal gimana hukumannya kalau misal nanti dia ketangkap. Karena tahu hukumannya yang cukup berat,
banget untuk kasus kayak gitu, Nani pun makin mikir keras lagi gimana cara mengeksekusinya dengan cara yang benar-benar bersih, nggak ninggalin jejak supaya nantinya ya dia nih sulit dilacak. Setelah kurang lebih 2 bulan dia cari tahu, akhirnya di bulan Maret 2021 Nani pun nemuin cara yang dia anggap aman. Nah, setelah ini Nani pun itu langsung mempersiapkan semuanya sendirian, dan dia pun itu mulai nyari tahu di mana Tommy dan istrinya tinggal. Setelah dia tahu alamatnya, Nani pun langsung beli sianida secara online sebanyak 250 gram seharga 224.000 yang ternyata banyak dijual dengan bebas di beberapa e-commerce. Setelah semuanya siap dan rencananya pun itu udah bener-bener matang, akhirnya di tanggal 25 April di tahun 2021 yang saat itu sedang di bulan puasa ya, tepatnya di sore harinya menjelang asar, Nani pun keluar sendirian untuk beli sate ayam pakai lontong dengan menggunakan bumbu kacang yang dipisah. Setelah itu dia pun beli kue-kue pasar yang biasanya dijual untuk takjil. Nah, setelah ngebeli sate dan kuenya, dia pun itu langsung pulang ke rumahnya. Nah, di rumah dia pun itu langsung nyampurin sianidanya ke bumbu kacang sate ayamnya yang dipisah. Setelah itu satenya pun langsung dia bungkus lagi dengan rapi dan juga dibungkus di satu kresek yang berisi kue pasarnya. Yang seolah ya itu paket bungkusan takjil untuk buka puasa. Setelah itu barulah Nani pun siap-siap untuk keluar lagi. Yang kali ini dia keluar itu menggunakan kerudung yang tujuannya untuk menyamarkan tampilannya kalau misal ada yang sempat ngelihat dia di jalan. Karena biasanya Nani ini emang nggak pernah pakai kerudung. Dan Nani pun keluar itu menggunakan motor temennya yang emang sengaja dia pinjem yang tujuannya sama untuk sedikit menyamarkan. Yang mana Nani ini keluar sendirian nyari lokasi yang jauh dari rumahnya. Terus pas dia ini nyampe di sekitar Stadion Mandala Krida yang ada di kota Yogyakarta, dia pun nemuin pangkalan ojek online yang ada di dekat Masjid Nurul Islam. Nah, yang emang di situ ada beberapa mas-mas ojol yang sedang istirahat. Di situ Nani pun langsung nemuin satu ojol yang bernama Bandiman yang saat itu baru aja selesai sholat asar. Nah, dengan Bandiman Nani ini minta tolong untuk anterin bingkisan takjil ke alamat yang udah dia tulis di secari kertas. Yang mana di situ dia tulis tujuannya untuk Pak Tommy. Di situ juga ada alamat rumahnya Tommy dan juga nomor HP-nya Tommy. Di situ Nani minta paketnya diantar tanpa menggunakan aplikasi karena alasannya kalau dia belum download aplikasi ojolnya. Tanpa curiga sama sekali, Bandiman pun memaklumin dan setuju-setuju aja. Nah, terus di situ Nani ini juga bilang paketan takjil itu kiriman dari Pak Hamid untuk Pak Tommy. Yang mana nama Pak Hamid itu ya cuma nama fiktif aja supaya paketannya nyampe ke tujuan. Terus setelah Nani ngasih ongkos kirimnya sebesar 30.000, Bandiman pun itu langsung berangkat untuk nganter paket takjil itu ke alamat Tommy yang ada di wilayah Bangunjuwo, Bantul, Yogyakarta. Terus jam 4 sore Bandiman pun sampai di rumah Tommy. Awalnya Bandiman ini coba manggil penerima paketnya dari luar. Karena nggak ada sautan dari rumah itu, Bandiman pun coba nelpon nomor Tommy yang ada di kertas tadi. Nah, pas ditelepon, Tommy ternyata saat itu sedang sibuk yang sedang bertugas di luar kota. Tapi nggak lama kemudian istrinya Tommy keluar dari rumah. Di situ Bandiman pun langsung jelasin ke istrinya Tommy kalau itu paket kiriman dari Pak Hamid untuk Pak Tommy. Karena istrinya merasa nggak mesen makanan dan juga ngerasa asing dengan nama Pak Hamid, jadi istrinya pun langsung nelpon Tommy untuk mastiin dan jelasin soal adanya kiriman paket dari Pak Hamid. Ternyata Tommy juga merasa nggak mesen makanan, bahkan Tommy juga ngerasa asing dengan nama Pak Hamid. Nah, karena takut ya kalau itu modus kejahatan dengan orderan fiktif, jadi Tommy pun minta untuk istrinya jangan nerima paket itu. Jadinya istri Tommy pun nolak paket itu yang ada di tangan Bandiman dengan alasan kalau mereka sama sekali nggak kenal dengan Pak Hamid si pengirim paketnya. Nah, jadinya ya istrinya pun itu nyuruh Bandiman ini untuk bawa aja paketnya atau ngembaliin paketnya ke pengirimnya lagi. Jadi setelah itu Bandiman pun itu langsung pamit pergi ngebawa paket takjilnya lagi. Nah, tapi di situ dia pun itu sempat kebingungan itu paket mau diapain. Karena kalau dia mau balikin paketnya ke si wanita si pengirim tadi, itu udah nggak bisa karena wanita tadi sama sekali nggak ninggalin nomor teleponnya. Ditambah wanita tadi juga ya mesennya ini nggak menggunakan aplikasi. Karena kebingungan, akhirnya Bandiman pun menganggap paket takjil itu sebagai rezeki untuk dia. Nah, jadi setelah ini ya dengan semangatnya Bandiman pun langsung pulang ke rumahnya dengan niatnya untuk buka puasa bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Yang mana saat itu di rumahnya ada istri dan kedua anaknya. Anak yang pertama itu udah berusia 17 tahun dan anak bungsunya yang masih berusia 8 tahun. Yang saat itu ya mereka pun itu udah bersiap-siap buka puasa bersama dengan hidangan takjil tadi. Terus setelah waktunya berbuka, Bandiman pun cuma makan kue pasar yang juga ada di paket takjil itu. Nah, sedangkan anak pertamanya itu langsung nyobain satenya tanpa bumbu karena saat itu pas banget ya bumbunya itu belum dituangkan ke satenya. Tapi setelah istri ya Bandiman menuangkan bumbu kacang ke sate ayamnya, anak bungsunya pun langsung makan satenya yang udah dibumbuin. Nah, setelah makan suapan pertama, anak bungsunya pun itu langsung ngeluh karena katanya rasa satenya itu pahit banget. Karena ini ya istri Bandiman pun itu langsung nyicipin dikit tuh satenya untuk memastikan rasanya. Ternyata emang bener rasa satenya itu pahit dan panas. Sedangkan di situ anak bungsunya udah ngeluh-ngeluh karena katanya mulutnya itu berasa panas kayak kebakar. Karena ini anak bungsunya pun langsung lari ke belakang yang niatnya mau ngambil minuman dingin yang ada di kulkas. Nah, tapi gak lama kemudian Bandiman dan istrinya pun dengar suara orang terjatuh di belakang. Jadi Bandiman pun langsung lari ke belakang untuk ngecek yang ternyata di situ anak bungsunya udah terbaring di lantai dapur. Nah, sedangkan di waktu yang sama juga istrinya pun
pun itu mulai ngerasa lemas dan pusing. Karena ini nggak pakai lama, Bandiman pun langsung ngebawa istri dan anak bungsunya menggunakan motor ke RSUD Kota Yogyakarta yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Sampai di rumah sakit yang saat itu kondisi mulut anaknya udah mulai berbuih, itu langsung ditanganin di UGD. Nah tapi nggak lama kemudian ya, setelah diperiksa, dokter pun tiba-tiba nemuin Bandiman untuk ngasih tahu yang ternyata anak bungsunya udah meninggal dunia, yang diyakinin karena racun. Nah tapi syukurnya saat itu istrinya selamat karena istrinya cuma pusing dan lemes aja. Bandiman yang dengar itu pun kaget dan istri seolah kayak nggak percaya dengan apa yang udah terjadi dengan anak bungsunya. Nah setelah berusaha ditenangkan, dokter pun nanya ke Bandiman apa yang sebelumnya mereka makan. Bandiman pun jelasin sebelumnya istri dan anak-anaknya makan sate ayam saat berbuka puasa tadi. Nah jadi di situ dokter pun minta sampel makanannya untuk dicek di laboratorium apakah makanannya mengandung racun apa gimana. Setelah dicek ternyata hasilnya emang menunjukkan adanya zat kalium sianida, yang mana ini zat yang biasanya ada di racun tikus yang biasa dijual di pasaran. Dari sinilah Bandiman pun langsung ngelapor ini semua ke polisi dan kasus ini pun mulai ditangani pihak kepolisian di sana. Dimana di situ ya Bandiman pun emang menceritakan asal mula soal satenya tadi ke polisi. Tapi awalnya polisi sempat ngalamin kesulitan saat melacak wanita itu karena si Nani tadi ngirim paketnya emang enggak menggunakan aplikasi. Nah tapi kabar baiknya Bandiman itu masih ingat di mana alamat tujuan paket itu alias rumah Tommy yang juga akan diselidiki. Jadi saat itu polisi pun langsung mendatangi rumah Tommy. Ternyata saat itu ya Tommy sedang gak ada di rumah karena sedang ada tugas penangkapan kasus pencurian di Merak, Banten. Nah jadi polisi pun cuma nemuin istrinya Tommy yang juga dijadikan saksi di kasus ini. Tapi gak lama kemudian setelah tugasnya selesai, Tommy pun langsung balik yang juga dijadikan saksi di kasus ini. Yang mana di situ polisi pun langsung menceritakan semuanya ke Tommy dan juga ke istrinya soal apa yang udah terjadi. Dimana di sini juga ya Tommy dan istrinya pun itu benar-benar kaget karena ternyata paket misterius yang sebelumnya dikirimkan ke mereka itu berisi sate yang udah diracun, yang artinya pelaku yang sebenarnya itu menargetkan mereka. Di satu sisi mereka merasa bersyukur karena tanpa mereka sadarin ternyata mereka udah lolos dari maut. Nah tapi di sisi lain setelah mereka juga tahu ternyata sate itu dibawa pulang ojol yang nganter paketnya sampai akhirnya anak ojol itu jadi korban, pastinya mereka pun itu terpukul banget. Karena ini polisi pun terus mendalami penyelidikannya dan juga memburu pelakunya. Sampai polisi pun akhirnya nemuin rekaman CCTV di beberapa titik di lokasi di mana Nani nemuin Bandiman tadi. Nah dari rekaman CCTV inilah Nani pun itu kelihatan yang sedang nemuin Bandiman di pangkalannya. Dan dari sini juga Tommy pun langsung ngerasa kalau sosok wanita itu nggak asing, yang kayaknya itu Nani. Nah jadi ya polisi pun itu langsung memburu Nani untuk memastikan. Yang akhirnya ya Nani pun berhasil ditangkap di rumahnya dan pastinya langsung diperiksa. Setelah diperiksa emang banyak kejanggalan dari Nani, ya karena dia emang pelakunya. Nah jadi karena ini ya Nani pun itu nggak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya. Di situ juga awalnya Nani ngira kalau dia udah berhasil menghabisi Tommy, tapi di situ dia pun kaget setelah tahu ternyata yang jadi korbannya bukan Tommy tapi anak ojol yang udah anterin paketnya tadi. Karena ternyata paket takjilnya dibawa pulang Bandiman karena istri Tommy nggak mau nerima paket itu karena nggak kenal dengan si pengirim paketnya. Yang emang ini pun ngebuat Nani ini benar-benar shock dan kaget banget gitu ya dengan apa yang udah terjadi karena ulahnya. Tapi saat diperiksa awalnya Nani ini ngaku kalau ini semua dia lakukan karena disarankan seorang laki-laki berinisial R yang merupakan langganan pengunjung di salon tempat dia kerja. Yang mana si R ini sempat menyarankan Nani untuk meracuni laki-laki yang udah mengkhianati hubungannya menggunakan sianida yang banyak dijual di e-commerce secara bebas. Dan menurut pengakuannya juga kalau niatnya bukan menghabisi Tommy tapi cuman bertujuan untuk ngebuat Tommy ini sakit perut aja. Nah jadi dia pun ngakunya ya nggak nyangka efeknya ternyata bisa menghilangkan nyawa. Jadi itulah pengakuan awalnya, dan itu pun ya pengakuannya cuman bertujuan untuk dia bisa terbebas dari tuduhan berencana karena saat itu ancaman hukumannya itu emang berat banget kalau dia emang terbukti udah melakukan berencana. Karena saat itu Nani ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi setelah diselidikin ternyata ya itu semua cuman alibinya aja. Karena nggak mungkin dia mencampurkan kalium sianida dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk buat sakit perut. Karena itu sama aja kayak dia sengaja menusuk kepala orang lain dengan tujuan untuk ngebuat orang itu cuman sakit kepala. Dan juga pria yang berinisial R yang katanya tadi menyarankan dia, setelah diselidikin polisi juga ya ternyata ya pria berinisial R itu nggak pernah ada. Yang emang ya itu hanyalah sebuah pengakuannya aja yang terkesan ya cuman untuk membela diri. Tapi seiring berjalannya waktu, kebohongan nggak akan mungkin bertahan lama karena untuk menutupi kebohongan itu cuman dengan kebohongan lagi kan, yang akhirnya ya berakhir buntu. Dan disinilah Nani pun nggak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya. Kalau semua ini emang udah dia rencanakan sebelumnya, yang emang bertujuan untuk menghabisi Tommy karena dia sakit hati. Karena Tommy yang ternyata lebih memilih menikahi wanita
lain dan lebih memilih komitmen dengan wanita yang udah dia nikahin secara sah. Jadinya karena ini semua, Nani pun akhirnya disidang dan dijatuhin hukuman 16 tahun penjara. Dan di persidangannya Nani pun ngaku merasa bersalah sampai terseduh-seduh nangis dan meminta maaf ke Bandiman dan ke istrinya yang harus kehilangan anak bungsu mereka untuk selama-lamanya karena Nani ini. Gimana nih menurut kalian soal kasus ini dan juga tentang orang ini? Inilah kasus Nani ini yang terjadi di Jogja ya. Semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi kita cukup tahu aja soal kisah dan kasus kayak beginian. Jangan sampai ngalaminnya langsung. Kita belajar aja dari pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat di kasus ini ya. Supaya kasus kayak beginian bisa jauh dari hidup kita semua. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono. Bye-bye.